Semoga kita juga mengalami kuasa pertobatan di dalam seluruh hidup kita. Walaupun tidak mudah untuk meninggalkan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, cara bekerja yang lama. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan makna pertobatan yang adalah buah dari iman, buah dari perubahan hidup seseorang menuju kepada yang baik dan benar. Tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap orang pasti punya masa lalu. Siapapun dia, dari mana latar belakangnya, kita semua pasti punya masa lalu. Bahkan masa lalu yang gelap, bahkan juga masa lalu yang penuh dengan dosa. Kita tahu bahwa buah dosa itu adalah kebinasaan. Tetapi keselamatan itu dapat dicapai oleh orang berdosa jika mereka melakukan pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, tidak ada orang suci tanpa masa lalu, dan tidak ada pendosa tanpa masa depan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita mengetahui kisah Yunus. Tuhan memanggilnya supaya pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Reaksi orang-orang Niniwe atas seruan pertobatan ini adalah mendengarkan, lalu percaya, dan melakukan tindakan pertobatan. Tuhan melihat iman dan pertobatan mereka, sehingga Tuhan menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Karena belas kasih dan kemurahan hati Tuhan itu sungguh nyata di dalam rasa syukur yang luar biasa. Pemazmur memuji kasih setia Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi yang berpegang pada perjanjiannya, dan sekaligus mohon agar Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, yakni jalan kebenaran dan kasih. Selain Yunus, pewartaan tentang pertobatan disampaikan juga oleh Yesus di Galilea. Yesus mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata kerajaan itu bukan hanya menyangkut wilayah teritori tertentu di dunia ini. Tapi kerajaan Allah itu lebih menunjukkan kuasa Allah dan kuasa untuk memerintah dan mengatur. Kerajaan Allah itu menunjuk pada otoritas Allah kepada manusia. Allah
merajai seluruh dunia, bukan hanya satu daerah dan bangsa tertentu saja. Maka untuk menggaungkan warta pertobatan ini, Yesus memanggil para murid perdana, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pertobatan itu ditunjukkan oleh para murid perdana itu, yaitu Petrus dan Andreas, meninggalkan pekerjaan dan cara hidup yang lama. Sedangkan Yakobus dan Yohanes melepaskan ikatan keluarganya. Tugas baru diberikan oleh Yesus adalah supaya mereka menjadi penjala manusia yang akan melakukan tugas ini seumur hidup mereka. Keempat murid pertama ini menjadi contoh dan teladan pertobatan. Sekaligus mereka diutus untuk memaklumkan pertobatan dan kabar baik itu bagi segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Santo Paulus di dalam bacaan kedua hari ini mengajak kita untuk tidak terikat kepada dunia. Mengapa demikian? Karena dunia ini akan berlalu dan dikatakan waktunya singkat. Sikap lepas bebas dan tidak terikat pada barang-barang duniawi adalah jalan pertobatan bagi kita untuk menerima Injil, kabar sukacita itu, dan mewartakannya dimanapun kita berada. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, semoga kita juga mengalami kuasa pertobatan di dalam seluruh hidup kita. Walaupun tidak mudah untuk meninggalkan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, cara bekerja yang lama, tindakan yang lama. Tetapi dengan rahmat kuasa Tuhan, kita mampu melakukannya. Karena di dalam Tuhan, kuasa pertobatan itu sungguh nyata. Mari buka hati kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan rahmat itu kepada kita yang rendah hati dan mau dibaharui oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian.